since I could remember that told me I had. Halo semuanya, balik lagi bersama gua di channel Motoy Motovlog. Ya, pada kali ini gua akan bikin tutorial pemasangan si FPR ya, supaya bisa dipakai buat harian. Jadi nanti kita lanjut ya. Sebelum ke pemasangannya ya, sedikit cerita ya. Jadi untuk akhir-akhir ini gua agak sedikit ngeluarin ya lumayan banyak uang ya buat ngemodif si PCX gua ya. Soalnya kan lagi ada project buat ngemodif si PCX gua ya, namanya juga ngemodif ya. Jadi kita perlu ngeluarin lumayan banyak lah buat beli barang-barang gitu. Tapi gua gak pernah risau ya, karena gua selalu bermain Binomo. Yap, Binomo adalah salah satu online trading platform terbaik, terjujur dan terpercaya, dan kalian dapat berinvestasi di sana untuk melakukan trading sehingga kalian bisa dapetin uang buat beli barang yang kalian inginkan. Oke, langsung aja kita coba untuk bermain Binomonya ya. Oke, langsung aja kita masuk ke Binomonya. Di sini tentu saja gua memakai real account. Dan untuk asetnya di sini gua memakai biasanya sih Crypto IDX ya. Gua selalu memakai yang ini. Kemudian di sini ada menu transaksi, saldo, bonus, turnamen, dukungan, pengaturan. Dan jika kalian ada yang ingin ditanyakan, kalian tinggal pilih dukungan aja. Kalian bisa chat di sana ya. Oke, langsung aja kita ke Binomonya ya. Kita lihat untuk grafiknya. Di sini kalian bisa pilih, ada grafik model garis, gunung, lilin, bar. Biasanya gua memakai grafik model lilin. Soalnya ini lebih mudah dibaca ya menurut gua. Di sini gua memakai time frame 5 detik. Nah, seperti ini. Oke, dan gua analisis dulu. Untuk grafiknya di sini lagi naik ya, naik. Oke. Naik di sini pasti akan terjadi biasanya penurunan ya. Gua coba aja di sini investasikan 1.400.000 ya. Oke, kita coba untuk turun. Oke, kita lihat untuk grafiknya ya, benar sekali ini udah terjadi penurunan ya. Turun ya, terus turun lagi. Turun ya, sedikit lagi ya, cepat, ayo ya. Kita lihat ya, semoga aja beneran prediksi gua ya turun. Semoga aja ya. Ya, sedikit lagi dan ya, sedikit lagi. Oh my god, man. Gua bener banget prediksinya, gua dapetin nih 2.562.000. Oh my god, cepet banget dapetin duitnya ya. Nah, ini saldo gua ya, tadi awalnya 14 juta, sekarang jadi 15 juta sekian ya. Oh, mantap sekali. Ya, jadi seperti itu ya. Tadi gua udah mencoba bermain Binomonya. Dan bagi kalian yang ingin menambah saldo, kalian tinggal klik deposit aja ya. Ini ya, klik deposit, kalian bisa tambahin saldo kalian di sana. Nah, buat kalian langsung aja di download Binomonya ya, karena kalian akan dapetin 1000 US dollar sebelum kalian bermain di real accountnya. Jadi kalian akan bermain account demo terlebih dahulu ya. Jadi langsung aja download, klik linknya di deskripsi. Oke, kita lanjut ke videonya ya. Oke, kita lanjut untuk memasang si FPR-nya ya ke motor. Oke. Ya, pertama di sini ada bekas-bekas si FPR punya gua ya, yang dulu. Ini sebagian nggak dipasang soalnya ada beberapa part yang gua ganti ya. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Ya, kali ini gua akan memberikan tips untuk cara memasang FPR agar aman dipakai untuk harian ya. Dan untuk cara-caranya lumayan mudah. Jadi untuk pemasangannya seperti biasa ya.
kalian itu harus memakai selang si bawaan EPR nya ya, selang bawaan EPR nya yang seperti ini. Ini seratnya, serat besinya banyak ya, lumayan banyak, dan juga untuk tekstur si selangnya itu lebih kaku gitu ya, lebih kaku, dan ini pasti lebih kuat bahannya ya. Terus ada juga yang pakai si selang untuk setrika uap. Nah ini gua juga udah pernah pakai ya, selang yang kayak gini. Cuma ini untuk teksturnya terlalu lembek nih, karet gitu ya tuh, lebih empuk dan lebih letoy gitu ya. Gua pernah pakai selang yang kayak gini, cuma untuk pemakaian harian nggak direkomendasikan sih. Soalnya selang yang kayak gini dulu juga gua pasang ke si EPR nya itu rembes di bagian sininya ya, rembes, dan akhirnya gua memakai selang yang bawaannya ya. Ini sebenarnya selang bawaan si EPR nya ya, cuma udah gua bungkus dengan si serat bawaan selang uap ini, selang setrika uap. Jadi selang si setrika uap gua copot seratnya, pembungkusnya ya, yang kuning ini gua copot. Nah jadi ini bekasnya ya, bekas yang udah gua copot, si seratnya gua copot semua ya. Ini bisa dicopot gampang, ini tinggal di pelorotin gitu aja. Nanti juga copot. Nah setelah copot lalu gua pasang di selang bawaan EPR nya. Nah tuh bisa kalian lihat, ini teksturnya itu lebih kaku dan lebih kuat ya. Kemudian untuk si kleman EPR nya juga gua ganti, soalnya untuk kleman bawaannya yang seperti ini kan kleman bawaan EPR nya ya. Nah gini gua ganti sama kleman yang model kayak gini nih. Nah ini gua beli lagi ya, beli terpisah. Jadi ini klemannya yang udah ada pengancingnya memakai obeng. Nah seperti ini lebih kuat ya, lebih kuat dibandingkan dengan kleman, gua sih kurang tahu ya, tapi udah gua coba kleman yang bawaan si EPR nya itu agak rembes sedikit sih, punya gua udah nyoba. Dan setelah pakai kleman yang kayak gini, ini pasti rapat banget, soalnya ini kan dikencenginnya juga sama obeng tuh. Jadi si selangnya itu ngepres ya, ngepres ke EPR nya nih, contohnya kayak gini nih. Nah ini ngepres banget, jadi nggak ada yang bocor ya, aman. Ini juga kuat, gak bakalan copot tuh, kuat banget ini gitu. Makanya si EPR nya ini jadi lebih rapat ya, lebih kuat, nggak ada yang rembes. Kleman yang seperti ini bisa kalian cari di online shop. Untuk harganya sendiri sekitar 15-20 ribuan ya per biji. Tapi kalau kalian nggak ada yang kayak gini, kalau susah nyarinya, kalian bisa pakai kleman yang kayak gini juga bisa nih, bisa. Tapi lebih bagus pakai kleman yang kayak gini ya, jadi ada ininya nih, ada model-modelnya gitu tuh, jadi hampir sama kayak ini ya. Bedanya kan ini ada bautnya. Gitu sih, gitu doang ya. Jadi selangnya itu selang bawaan si EPR, dan si klemannya itu diganti dengan kleman yang model kayak gini, jadi lebih kuat nanti hasilnya ya, kuat dan enggak gampang bocor. Jadi kalau untuk harian gua enggak rekomendasikan untuk memakai selang setrika uap yang kayak gini ya. Tuh ini letoy banget tuh. Oke, kita lanjut aja ke pemasangannya ya. Ini udah gua pasang tapi gua bongkar lagi ya buat tutorial aja gitu. Ini juga banyak nih sisa-sisa EPR yang enggak kepake tuh. Ini klemannya enggak gua pakai sih, soalnya pada gua ganti kan. Oke, dan ini motornya udah gua bongkar-bongkar ya. Jadi tinggal gua pasang aja si EPR nya ke motor. Cara pemasangannya cukup mudah. Nah jadi ini nanti si EPR nya itu, ini kan ada dua selang ya. Yang satu selang itu nanti ke, yang satu selang ke sini, dan selang satunya lagi ini full pump ya, dan yang satu selangnya lagi ke injektor. Nah ke sini gitu, tinggal sambung aja, gampang. Oke, langsung aja gua ke pemasangan ya. Oke, sekarang gua akan lanjut untuk ke pemasangan si EPR nya ke motor ya. Nah oke, jadi ini tinggal pasang aja. Oh iya, untuk briketnya sendiri ini gua bikin lagi ya,
soalnya si bracket bawaannya itu patah ya. Jadi gua bikin lagi dari plat besi yang agak tebal tuh. Dan ini udah gua chrome ya. Ya pemasangannya cukup mudah. Kita tinggal nyambungin si selangnya aja gitu. Gua atur-atur si selangnya dulu ya. Ini gua mau jalan sini, jalan bawah, biar lebih rapi aja gitu. Oke, udah kencang banget nih. Jadi sekarang tinggal gua sambung si selangnya ya. Ini selangnya sambung ke sini, dan ini yang satunya lagi nanti gua sambung ke injektornya ke sini ya. Tadi mana klemannya ini? Oke, ini klemannya. Yep. Warna biru. Oke, sip. Ini masukin aja langsung ke sini. Nanti dikencengin ini ya. Terus ini juga satunya lagi masukin ke sini. Kalau ini sih gua pakai kleman yang biasa aja nih, yang kayak gini. Soalnya ini kan ketutup ya sama cover body. Jadi nggak begitu kelihatan sih. Kalau untuk bagian ini kan kelihatan ya, kelihatan dari sini nih. Ini kan gua pakai mud flap transparan. Jadi ini kelihatan. Ini cukup pakai kleman yang biasa aja lah gitu. Oke. Ini tinggal dikencengin ya si bautnya, ini juga kayak gitu aja sih. Untuk pemasangannya cukup mudah ya. Ini nanti gua lanjut untuk ke pemasangan si joknya ya. Nanti gua pasang dan nanti juga gua coba hidupin. Oke, udah terpasang, gua cobain dulu ya sebelum nanti dipasang si joknya. Oke, si jarumnya naik. Oke, sip, aman tanpa bocor. Aman ya, gak ada yang bocor tuh, gak ada yang rembes. Aman juga bagian sini. Oke, dan ini hasilnya ya, body-bodinya udah gua pasang semua. Jadi seperti ini untuk tampilan si EPR-nya. Nah, ini EPR-nya udah gua pasang ya, dan hasilnya lumayan rapih juga. Dan seperti yang gua bilang barusan, ini si klemannya gua ganti ya, supaya si selangnya itu lebih rapat dan lebih nempel di EPR-nya ya. Jadi kalau pakai bawaannya emang agak kendor gitu sih. Gua pernah nyoba ya, jadi agak sedikit rembes gitu bensinnya ya, suka bau bensin lah gitu. Gua udah pernah nyoba. Dan untuk selangnya sendiri juga, ini selangnya seperti gua bilang, ini selang bawaannya cuma diganti ya, diganti si seratnya, bukan diganti tapi dilapis lagi ya si serat selangnya itu, pakai yang bekas selang setrika uap. Nah, coba kita nyalain dulu ya sambil kita lihat si EPR-nya. Nah, fungsional ya. Lihat jarumnya tadi naik. Gua matiin dulu. Oke. Nyalain lagi kunci kontaknya. Nah, si jarumnya naik ya. Dan kita coba untuk menghidupkan si motornya. Indikatornya naik ya. Nah, ini udah gua coba ya, dan hasilnya emang lumayan awet juga sih, nggak bocor-bocor, lumayan lah. Kayaknya dipakai harian juga pasti aman sih, insya Allah aman ya.
Nah gitu sih. Tapi kalau misalnya di pagi hari gitu ya, pertama nyalain motor, biasanya gua kontakin dulu si kunci kontaknya sebanyak 3 kali ya, tujuannya supaya si bahan bakarnya itu full mengalir semua ya, soalnya ini kan selang si EPR lumayan panjang juga. Jadi gua biasanya kontakin si kunci kontaknya 3 kali gitu, biar si bahan bakarnya mengalir semua ke selang EPR ya, seperti ini nih. Satu ya, dua, tunggu mati dulu ya, 3 gitu ya, gitu sih. Terus gua nyalain. Nah gue juga pernah sih nyoba ya, waktu pertama kali nyalain motor ya di pagi hari, emang agak susah ngeberbet gitu. Kayaknya sih bahan bakarnya belum keluar semuanya gitu ya, belum terisi semua ke si EPR nya. Jadi lama kelamaan gua sebelum nyalain motor ya di pagi hari, gua kontakin kunci kontaknya sebanyak 3 kali juga udah cukup sih ya. Tujuannya seperti gua bilang barusan, biar si bahan bakarnya itu mengalir penuh ke EPR nya ya gitu, jadi nggak kurang bahan bakar. Jadi cukup sekian aja video kali ini ya. Jika kalian suka, jangan lupa di like, dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe. Nantikan terus video dari gua. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, sip.